Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas Kamen Rider Gabo episode 35. Yes, akhirnya teman, episode yang sudah ditunggu-tunggu datang juga ya, karena kita pastinya bisa melihat wujud full dari Craniuto dari Rango Nissan ya teman ya. Jadi kita teman untuk episode kali ini, Rango juga sepertinya ya dia tuh nggak bodoh-bodoh amat lah gitu ya. Maksudnya dia tuh nggak betul-betul nurut sama Lisel gitu ya, karena dia juga pastinya tahu permainannya di sini. Jadi dia juga ikut dalam permainan, ibaratnya menjadi budaknya gitu ya, atau kayak ya penyedia Dark Snake ini. Jadi dia juga tahu gitu ya, Lisel ini tuh keras kepala sekali lah gitu ya, kayak ngikutin kata bapakku, ya udah gitu ya. Jadi mau sampai ketahuan pun juga nggak apa-apa gitu ya. Butuh berapa guys? 10 juta penduduk atau 10 juta Dark Snake. Ya itu memang salah satu mission impossible lah gitu ya. Tapi melihat bagaimana untuk invasinya, nah gimana caranya ya itu akan berangsur-angsur akan ketahuan juga gitu ya. Sama kayak Rango ya kan, dia juga sebenarnya bukan karena takut ketahuan gitu, tapi ya ibaratnya mereka nih, Rango ini kayak kasih suatu ancaman aja lah gitu ya, karena dia juga tahu gitu, dia juga pengen Stormer Company itu bisa balik lagi gitu ya, tanpa ada campur tangannya dari si Lisel atau dari cadak inilah gitu ya. Walaupun gitu ya, itu kan tetap apa ya, menjadi penyedia lah gitu ya, karena kan dia lihat kekuatan Darkseid ini tuh sangat luar biasa gitu ya. Karena kita juga teman di sini dalam isi Gochipotnya ya. Jadi setelah si Gojizo dalam wujud apa permennya itu masuk, terus tiba-tiba berubah dalam wujud jelinya ya teman ya. Jadi kita juga teman, jadi ini betul-betul seperti paradise sekali lah teman ya. Ada taman bermain, ada kastel-kastel gitu. Jadi ini luar biasa ya teman ya. Nanti kalau udah dipakai auto buyar semua ya teman ya. Jadi kan udah 100 Gojizo ya teman ya di dalam satu box ini dan satu Gochipot ini. Di sini si Shoma udah ngemakan sekitar 200 ya. Maksudnya udah ngeciptain 200 Gojizo ya teman ya. Jadi total udah bisa 3 kali pakai di sini ya. Jadi untuk yang kali ini Gochipotnya itu bisa dipakai di episode kali ini ya teman ya. Sementara kalau untuk ratusan atau 200 Gojizo lainnya ya itu akan berdampak banyak lah gitu ya. Nanti bisa dipakai untuk Master Guard-nya mungkin. Nah, tiba-tiba datang teman ini, temannya dari Sachika ya, teman itu Ritsu Sato kalau salah namanya ya. Jadi dia juga mau minta bantuan sama Sachika dan Shoma untuk membuatkan suatu merchandise atau pers-persel lah gitu ya, yang nanti dia tuh mau datang ke salah satu idol favorit mereka gitu ya. Jadi namanya tuh Uma ya, bukan kuda ya teman-teman ya. Uma tuh maksudnya bahasa Jepangnya kuda, tapi maksudnya itu Ultimate Music Archive ya. Jadi maksudnya si Listen itu mau coba ikut konser ke sana gitu ya. Jadi ini konser yang kalau lihat juga ini mereka pensnya tuh untuk salah satu grup band, yaitu ini ya, Man with a Mission ya teman ya, dimana konselor itu kepalanya kepala serigala, ini kepala kuda ya teman ya. Jadi ini betul-betul jadi hal yang cukup menarik lah teman ya. Katanya dia tuh nggak bisa ikut itu weekendnya karena kalah fan war tiket, tapi tiba-tiba seniornya dia kasih tiket spesial untuk dia gitu ya. Jadi pokoknya dia tuh manfaatkan sekali lah teman ya untuk tiket ini. Nah di sini pun juga si Rango udah mendapatkan suatu barang ya teman, yang juga di andalkan ya kan dari single ini. Jadi betul-betul bagus, dan walaupun dia bukan dari bawahannya ya, tapi tetap ini menjadi permintaan sang presidennya itu sendiri. Jadi ya lihat karakter Rango ini juga ya, memang dia tuh karena tuh secara AFK atau maksudnya tuh tidak secara on screen banget lah gitu ya. Bahkan Rango pun juga dari salah satu karakter yang jarang sekali muncul ya untuk saat ini. Tapi karena di sini juga Rango sama Dev ini, mereka ini sebenarnya ikut perintah presiden, cuman berbeda perspektif, berbeda caranya gitu ya. Kalau si Dev itu dia jadi bawahan presiden untuk menciptakan alat-alat, sementara kalau untuk Rango ini ya untuk bagian ya pemasoknya aja gitu ya. Tapi kita juga lihat Rango ini tuh setidaknya ya dia tuh bisa
nahan diri gitu ya. Maksudnya dia tuh nggak betul-betul ngikut banget perintah dari Lizel sama Chip ini. Ya walaupun begitu ya, kalau misalkan ngelarang pun juga ada konsekuensinya ya temennya. Tapi Langgu tuh tahu ya kan ya, Lizel ini tuh gimana sifatnya, udah kayak bocil sekali gitu ya. Jadi kita juga tahu gitu ya bagaimana perasaannya gitu. Dan di sini ya mereka lagi memberi merchandise ya temennya, yang semuanya tuh tentang kuda ya temennya. Dan kata Retsuna itu dia tuh Hakoshi, atau maksudnya tuh adalah yang si fans satu dia suka semua membernya tuh atau satu grup itulah ya temennya. Jadi pokoknya kalau udah suka semua gitu ya. Jadi ya semuanya akan dilakukan lah kan ya, ibaratnya fans tuh udah membuat grupnya itu jadi kayak number wahidnya mereka lah gitu ya. Jadi mereka juga pastinya siap-siap lah gitu ya untuk bergadang di sini. Nah, di sini juga cara Langgo ini cukup menarik juga ya teman-teman ya. Di mana di sini juga mereka menyebarkan beberapa agent di tempat yang betul-betul rame ya. Jadi misalnya di suatu stadion, di kapal pesiar, di tempat-tempat film mungkin, teater mungkin ya. Jadi tempat-tempat yang betul-betul rame lah gitu ya. Bahkan ini juga katanya ya, untuk kasus hilang ini tuh kan katanya kan ya ini kan untuk memenuhi perintah presiden kan ya, untuk ceritain 10 juta ya. Jadi semua itu udah terjadi, kasus hilangnya orang ini itu sudah dari 2018, terutama di beritanya si kapal pesiar ya teman ya. Jadi saya juga si laki ini ya teman ya, belajar nulis kanji gitu ya. Terus juga di sini untuk awalnya kan ini kasusnya tuh dia kehilangan dari suatu toko yang hampir bangkrut gitu ya. Jadi mungkin pegawainya tuh kekurangan tenaga atau memang sedang dicuri sama para agent itu ya teman ya, agent lagu ya lebih tepatnya ya, karena tadi tuh warnanya merah ya teman ya. Jadi kita juga patut tunggu nih siapa nih ya yang akan terlibat selanjutnya. Nah, ini salah satu masalah yang kita bisa bilang untuk Sachika ini kayaknya nggak boleh tahu ya teman ya. Kasus hilang yang pastinya juga pernah terjadi gitu ya, itu Sachika belum tahu loh ya kan pelakunya siapa gitu ya. Jadi kalau misalkan laki pun juga kayak udah kasih tahu gitu ya, Soma, kamu tahu nggak pelaku maksudnya si Sachika itu tahu nggak si pelaku yang membuat orang hilang yang banyak itu tuh si laki ya yang lakuin itu. Mungkin dia juga takut gitu ya kalau misalkan Sachika tuh tahu gitu ya si laki yang udah ngebuat orang di sekitar mereka tuh hilang banyak gitu ya. Jadi itu mungkin bakalan hilang percayaannya, bukan cuma laki aja tapi mungkin ke Shoma atau mungkin ke Hanto juga mungkin ya, karena mereka bertiga ini udah betul-betul klop sekali gitu ya. Shoma itu kan udah pasti dicurigai ya kan ya, dia anaknya dari keluarga Stormmark Company, terus juga dia udah pasti gitu ya untuk menyembunyiin identitasnya gitu ya. Sementara kalau laki ini dia tuh emang dari Granut gitu ya, cuman dia tuh dimanfaatkan untuk ya jadi pekerja gitu ya, dengan kekuatan racunnya yang bisa berbagi ya gitu ya. Terus katanya racunnya tuh udah diekstrak dari badannya dia, yang kemungkinan ya ekstraknya itu dipakai ke suatu suatu wujud gitu ya, mungkin aja dimasukin ke tubuhnya Langgo mungkin ya, atau alat yang dipakai itu ya, alat yang dipakai sama Langgo itu mungkin berisi racun dari laki itu mungkin ya, yang pastinya udah dimodif. Si Nif itu pastinya kan udah dapat bahan-bahannya gitu ya, jadi tinggal dimasukin terus juga mungkin diinjek ya kan ke tubuhnya si Langgo, dia punya pertahanan tubuh terus punya racun ya, nggak tahu juga ya temen ya. Soalnya juga semuanya kan udah pasti kebagian gitu ya untuk para pekerja itu ya kan ya, pekerja Starbucks itu dia bisa dapetin kualitas terbaik hitopressnya gitu ya. Terus juga semuanya udah pasti terbagi-bagi, dan mereka juga kayak saling inilah jaga-jaga lagi, dan juga introspeksi diri mungkin ya. Jadi kayak lihat, wah ini kalau misalkan semuanya udah tahu gitu ya kesalahannya, jadi jangan sampai lupa momen itu gitu ya, karena itu juga jadi motivasi dan pengingat juga kalau misalkan mereka pernah melakukan hal itu, terutama laki ya temennya, dia yang pernah dijadikan pekerja yang sebenarnya dia tuh nggak mau juga gitu ya, cuman terpaksa ya temennya, karena dia juga mau mencari siapa pelaku kematian adiknya gitu ya. Jadi dia mau bekerja ke tempat Stormmark itu sendiri ya. Itu juga kan dia
apa ya, memang sudah ada kekuatannya, udah check-in kamar The Fram juga gitu ya. Jadi semuanya udah betul-betul mengetahui masing-masing gitu ya, dan tinggal dieksekusi aja gitu ya. Dan mereka juga udah berpencar teman ke beberapa tempat. Nah, momen ini juga yang ngebuat orang tuh jadi was-was ya teman-teman ya. Di episode 34 kemarin dikiranya si Dente Ojisan ini tuh mati ya. Ternyata dia tuh ketiduran ya teman-teman ya. Jadi dia cuman makanan dia kan kayak jatuh gitu ya teman-teman. Jadi kayak soalnya tuh kayak wah, jangan-jangan nih Dente nih kenapa-napa nih gitu ya, mungkin pingsan atau apa gitu ya. Ternyata dia tuh ketiduran ya. Ya ampun. Oke, jadi permintaan laki ya di sini mau mencoba suatu penawar racun ya teman ya. Jadi laki ini kan memang masih dasarnya tuh dia punya kekuatan granut ya teman ya, yaitu granut ubur-ubur ya teman ya. Jadi dia kan masih punya sengatan racun itu ya teman, sengatan racun untuk bahagia dan lain-lainnya gitu. Jadi dia mau coba membuat penawar racun ini ya ke Dente ini ya. Jadi Dente ini tuh ya jadi bisa punya waktu mungkin ya untuk sesuatu hal ya, entah itu kelakiannya mungkin, atau mungkin untuk mengganjal atau menahan sakit dari si hatinya itu mungkin ya, pas dia pakai puru jeli mungkin ya. Karena ya kan kita tahu gitu ya, pas dia pakai puru jeli itu kan dia udah kesakitan sekali gitu ya, apalagi di bagian hatinya itu, jantungnya gitu ya. Makanya mungkin dia juga berusaha untuk membuat penawar itu supaya ya selain dia pakai untuk sesuatu ya mungkin untuk form puru jelinya mungkin ya. Dan yang menjadi granut untuk episode kali ini adalah pramugari ya teman ya, 2 orang lebih tepatnya ya. Jadi di sini juga udah pasti betul-betul fresh sekali ya teman ya, karena ini juga di shoot di bagian bandaranya. Jadi ini juga salah satu pelaku yang cukup fresh lagi-lagi, yaitu pramugari ya teman ya. Mungkin yang lainnya juga pernah ya teman, tapi untuk kali ini fresh sekali ya teman ya. Mereka ini juga menggunakan suatu mask ya teman ya. Ya ini juga nggak ketahuan gitu ya. Dan ujung-ujungnya Shoma juga tahu lah gitu ya tempatnya di mana ya kan ya. Ya melewati tempat yang ramai, dan datanglah di sini agennya melindungi ya. Tuh, agennya aja udah punya kekuatan pertahanan yang sangat kuat gitu ya. Terus juga datanglah si Langgo ya teman ya, dan pesawat yang ditumpanginya langsung meledak ya teman ya, luar biasa ini ya. Dan langsung teman Valen Frappe dan Fram ya menghadapi si Langgo ini. Jadi kekuatan tuh udah betul-betul perfect shield lah gitu ya, pertahanan tingkat tinggi, jadi nggak bisa ditembus apapun gitu ya. Dan pastinya juga kekuatan puru jelinya juga nggak berkutik lagi ya teman. Dan lagi-lagi yang bikin ngenesnya adalah beltnya si Fram terkena damage ya teman ya. Apa yang terjadi ke depannya kalau misalkan ini betul-betul hancur ya, entah itu kekuatan yang nggak bisa dipakai lagi, atau mungkin berpengaruh ke wujud granutnya mungkin ya. Karena ibaratnya kekuatan dog pudding ya, yang jeli-jelinya itu memang sangat berpengaruh ya teman ya. Jadi kita juga patut tunggu bagaimana penerapannya gimana. Apakah nanti untuk yang final formnya ya mungkin ya, yang Fram Parfait itu mungkin ya. Jadi kita akan tunggu aja ya teman ya. Nah ini juga salah satu kekuatan dari pedangnya Langgo ya teman. Ini masih human form ya teman ya. Ingat ini masih human form. Sudah sekuat ini ya teman. Jadi ini kayak udah udah di charge gitu ya kekuatannya. Jadi gimmicknya kayak Thousand Jacker ya teman ya, atau kayak pedangnya siapa gitu ya, yang ditarik terus langsung. Di sini juga diceritain ya teman, masa lalu dari Shoma ya teman ya, bagaimana dia juga menjadi salah satu penyebab kakak-kakak ini jadi benci sama dia gitu ya, yaitu si Bouchi ini menikahi ibunya ya kan, yaitu Michiru ini ya, yang merupakan seorang manusia gitu ya. Jadi pokoknya logika mereka ini udah kayak manusia itu sama dengan bumbu makanan gitu ya. Jadi mereka itu menciptakan suatu kekuatannya itu dari bumbu makan ini, dan mereka ini belum menggunakan wujud manusianya loh teman ya. Dan bahkan mereka ini memang tidak ada wujud manusianya juga ya teman ya. Jadi di sini juga memang betul-betul masih awal-awalnya itu ya Bouchi ini. Kita lihat ya teman-teman, dia betul-betul memperkenalkannya di hadapan kakak-kakaknya ini. Shoma juga yang pastinya masih baik ini sampai ke bocil ya teman-teman. Jadi betul-betul diperlakukan tidak semestinya ya teman-teman ya, sama kakak si kembarnya aja begitu ya teman-teman ya. Di sini juga disinggung lah temennya anak kecil yang di episode perdana ya temennya, sampai episode kedua kalau salah ya. Jadi
pokoknya di awal itu si bocil ini dapat sorotan kan sebelum si Sachika masuk ya teman-teman ya. Jadi yang betul-betul positifnya itu ini karakter sampingan yang ibaratnya masih kasih lihat lah gitu ya, dikasih notice kayak Boche, kayak si ini bocil ini, si siapa namanya, Ichigo, Ichiro lupa, pokoknya juga betul-betul bagus lah temennya, dapat sorotan juga. Nah ini pas bagian ini ya, pas lah ngomong kayak lu itu tiba-tiba suara pesawat ngehalangin ya teman, ini pas saya nebak ya mungkin lu itu kayak anak tak berguna lah ibaratnya ya, atau kayak yang pengganggu lah gitu ya, ya mungkin kayak gitu ya, mungkinnya sepenangkap pendengaran kita ya teman, karena suara pesawatnya tuh ngehalangin bener-bener ya teman ya. Jadi pas denger tuh kayak oh mungkin pas denger tuh kayak lu itu cuman kayak pengganggu, atau lu itu cuman kayak apalah ya kan ya, yang tidak berguna lah gitu ya di keluarga kita, karena kamu tuh cuman jadi alat ya, cuman jadi santapan atau dark snack lah gitu ya. Jadi sini pun juga betul-betul langsung ya Overgraph ini maksudnya berserk ya temennya, karena kan kekuatan itu nggak bisa dikenaliin gitu ya. Terus juga di sini sekali hit kalah juga, sampai di sini pun juga Langgo mau di finishing tiba-tiba langsung ya temennya menggunakan wujud granite formnya ya temennya. Jadi ini singkat sekali ya temennya, kayak muncul aja terus keluarin satu serangan langsung selesai. Ini sama banget kayak Overgraph ya temennya, kayak sekali serangan langsung selesai. Kalau Overgraph itu dia sekali pukulan langsung selesai ya teman ya. Nah lanjut teman untuk episode ke-36 ya teman ya, dimana juga pastinya masih berlanjut teman untuk aksi dari Langgo ya teman ya, dalam menghadapi si Shoma juga gitu. Dan kekuatan Overgraph juga mungkin di sini juga sempat terkena damage juga ya si Langgo ini, tapi ya tetap diberikan juga sama Langgo gitu ya. Terus juga untuk konser umat ini tetap berlanjut, sampai juga orang-orang yang hilang ini pun juga langsung diambil sama ini staff-staff dari konsernya gitu ya. Terus juga wah ini juga ada crowd yang kembar-kembar ini ya, dan akhirnya ya temennya muncul juga untuk second final form kita ya temennya. Jadi ini kayaknya tuh betul-betul final form real ya teman, yaitu Master Gaff ya temennya, katanya ini adalah kekuatan yang mengalir secara tenang gitu ya. Jadi ya pakai ini betul-betul kekuatan yang seperti kecepatan itu ya kan ya, kita tunggu aja ya teman. Nah pastinya ini juga yang pernah saya bahas juga teman, untuk poster yang baru itu kan ada frame perfect ya teman ya. Kita tunggu aja teman untuk pembahasan scan-nya mungkin ya. Nah ini saya lupa bahas ya teman, ini adalah si Gojizo-nya ya teman ya, yaitu perfect custom-nya. Jadi ini kelihatan sih betul-betul kayak puding yang ditopping buah-buah gini ya teman ya. Terus cup-nya tuh berwarna silver juga ya. Jadi ini ada logonya juga ya teman ya. Logonya tuh terdapat kayak caking ya. Yang ini nih bagian bawahnya itu ya teman, bagian gagangnya itu kayak caking, tapi dia tuh punya atasnya cherry, ada jeruk mungkin ya, ada buah-buahannya gitu ya teman ya. Jadi kita tunggu aja ya teman-teman bagaimana debutnya dari Frame Perfect ini ya teman, karena ini betul-betul yang ditunggu juga. Oke, goodbye.